Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, kali ini kita akan bahas kaidah Al-Quran berikutnya, yang ini merupakan kaidah penting dalam kehidupan manusia, yang menyebutkan bahwa tidak sama antara sesuatu yang buruk dan yang baik. Ini kaidah ini diambil dari Quran surat Al-Maidah ayat 100. Qul la yastawil khabis wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabis fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Katakanlah, tidak sama antara yang buruk dengan yang baik, meskipun yang banyaknya buruk itu bisa menarik hatimu, maka takutlah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Jadi ini ayat yang dipakai jadi dalil oleh Syekh Al-Muqbil itu menjadikan kaidah bahwa tidak sama antara yang baik dan yang buruk itu. Walaupun nanti yang buruk itu membuat kamu terpesona, yang buruk itu membuat kamu kemudian tergoda dari jumlahnya, dari lezatnya, dari nikmatnya, itu tidak sama. Maka takutlah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang punya akal, supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan pengantar dari kaidah ini sebelum nanti kita sampaikan apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Muqbil itu. Saya teringat apa yang diceritakan oleh Syekh Ali At-Tantawi itu. Syekh Ali At-Tantawi ini bercerita di saat usia beliau sekarang sudah 77 tahun, umurnya 77 tahun. Beliau itu bercerita begini, dulu waktu aku SD disuruh melanjutkan sekolah di SMP demi masa depanmu, kesuksesanmu di masa depan. Ketika aku sudah SMP disuruh lagi melanjutkan sekolah tingkat aliyah SMA. Demi apa? Demi masa depan, suksesnya masa depan. Selesai aku aliyah SMA itu disuruh lagi, suruh kuliah. Alasannya apa? Demi masa depan, suksesnya masa depan ya. Terus setelah selesai kuliah aku disuruh cari kerja. Lagi-lagi alasannya demi kesuksesan masa depan. Setelah aku dapat pekerjaan disuruh lagi nikah, kawin. Setelah aku nikah sudah punya anak, sekarang sudah punya cucu. Aku bingung masa depan itu yang mana gitu. Sampai sekarang sudah umur 77 tahun, saya tidak tahu masa depan itu apa, sukses masa depan itu apa gitu. Terus katanya Syekh Ali At-Tantawi, yang saya tahu setelah
saya membaca Al-Quran itu tentang siapa orang yang sukses di masa depan, itu adalah di dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. Di situ disebutkan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Jadi orang yang terhindar dari api neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang yang sukses itu. Yang saya tahu, kata Syekh Ali At-Tantawi, ketika bicara masa depan itu adalah masa depan itu menjadi masa lalu. Jadi yang dulu SD selesai, jadi masa depan itu jadi masa lalu, yang sekarang disebut masa depan menjadi masa kini. Dan kita tidak tahu masa depan itu, karena sesungguhnya kesuksesan masa depan itu adalah ketika seorang hamba dinyatakan bebas dari api neraka dan dimasukkan ke surga, maka itulah orang yang masa depannya sukses. Dan ternyata di Quran surat Ali Imran ayat 185 yang berbicara tentang masa depan itu, yang kemudian disebutkan di situ, ayat itu lengkapnya berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi masa depan itu ternyata adalah diawali dengan kematian. Jadi masa depan yang sukses itu adalah ketika kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita semua akan mati, dan masa depan yang sukses itu adalah dimulai ditandai dengan mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Maka lalu disebutkan di situ bahwa nanti Allah akan balas semua yang kita kerjakan, sempurna balasannya itu adalah pada saat hari kiamat. Siapa orang yang dinyatakan bebas dari api neraka lalu kemudian dimasukkan ke surga, maka itulah orang-orang yang sukses masa depannya. Lalu kemudian disampaikan di ayat itu, wa mal hayat dunya illa mata'ul ghurur, bahwa ternyata kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Jadi kalau orang berbicara tentang masa depan, kesenangan dunia itu sifatnya adalah menipu saja, belum merupakan masa depan yang sesungguhnya. Karena sesungguhnya, kata beliau Syekh Ali At-Tantawi ketika merenungi kehidupan beliau yang sudah usia 77 tahun itu, semua dilalui dengan masa depan, dan sekarang sudah punya cucu. Pada akhirnya apa sih masa depan yang sukses itu adalah saat nanti seorang hamba dinyatakan bebas dari api neraka dan masuk surga. Itulah orang yang masa depannya sukses. Maka tentu sederhananya ketika ayat ini dipahami sebagai sebuah bagian dari hidup seseorang, apapun yang membuat kita dekat dengan jalan ke surga, lakukan. Dan apapun perkataan, perbuatan yang membuat kita nanti akan masuk neraka, jauhi. Itulah orang yang sukses. Orang yang mendapatkan masa depan kesuksesan itu adalah manakala kemudian dia berpikir setiap yang dia lakukan adalah mendekatkan dirinya ke surga dan menjauhkan dirinya ke neraka. Bagian dari ayat-ayat Al-Quran yang memberikan motivasi sederhana ini, yang kemudian disebutkan faman ya'mal miskala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah, itu semua akan dibalas nanti sempurna oleh Allah. Maka lalu kemudian di dalam Quran surat Al-Isra ayat 7 dan surat Fussilat ayat 46 ini kan ada kemiripan. Yang mendorong pertama misalnya Quran surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa orang yang berbuat baik
maka perbuatan baiknya itu akan kembali pada dirinya hakikatnya. Dan siapa yang kemudian berbuat kejelekan, maka kejelekan itu juga akan ditanggung oleh dia. Sederhana sebenarnya. Nah, inilah ayat 7 surat Al-Isra ini juga kemudian disebutkan oleh salah seorang ulama itu menjadi ayat penting buat kita. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik, karena setiap kebaikan yang kita lakukan hakikatnya adalah untuk diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka perbuatan baikmu itu adalah untuk dirimu sendiri. Sehingga ada ulama yang menyebutkan, manakala ada orang yang datang kepada kita minta tolong, minta bantuan, minta sesuatu yang bisa kita bantu, kita tolong, maka jangan pernah mengatakan kepada dia, "Benaria mun bade parlona purda enje." Deki mun tada parlona, ada tak berengamber. Jangan begitu. Justru orang yang memahami ayat ini, ketika ada orang yang minta tolong pada kita, entah dia seperti tadi itu memang mun bade parlona perak datang, tidak usah dibahas. Justru ketika ada orang yang datang kepada kita minta tolong, minta bantuan, yang kita bisa bantu dan kita tolong, yang kita ucapkan adalah alhamdulillah, Allah memberi kepercayaan padaku untuk berbuat baik melalui orang ini, tanpa harus menilai, tanpa harus kemudian mengatakan bekna mun bade parlona purda enje. Itu sudah disingkirkan sekarang. Walaupun itu etikanya dia memang begitu, ada orang-orang yang begitu, tapi kalau dihitung-hitung sebenarnya orang yang minta tolong dan minta bantuan pada kita itu tidak banyak kok. Maka sebenarnya itu adalah utusan-utusan Allah untuk membuat kita menjadi orang baik. Karena mungkin kita tidak sempat berbuat baik, lalu didatangkan orang itu supaya kita berbuat baik. Kenapa? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka hakikatnya perbuatan baik itu adalah untuk dirimu sendiri. Dan bila orang itu berbuat jelek, maka dia yang akan menanggungnya. Sama dengan Quran surat Fussilat ayat 46 itu, man amila sholihan fali nafsih wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Siapa orang yang berbuat amal soleh, amal yang baik, maka untuk dirinya. Dan siapa orang yang berbuat jelek, maka dia yang akan menanggungnya. Dan Tuhanmu tidak akan pernah berbuat zalim kepada hambanya. Kaitannya dengan ini, jamaah yang dirahmati Allah, kaidah Al-Quran itu yang menyebutkan kulla yastawil khabis wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabis fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Quran surat Al-Maidah ayat 100. Nah, kata beliau Syekh Al-Muqbil itu, tujuan ayat ini bukan hanya menyampaikan bahwa beda antara yang baik dan buruk itu, bukan hanya menyampaikan itu. Kenapa? Karena semua orang udah tahu, semua orang udah tahu bahwa yang baik itu memang beda dengan yang buruk. Tetapi kata beliau, ini merupakan sesuatu yang pertama untuk memotivasi kita agar kita tetap berada di dalam kebaikan, baik itu perkataan kita, perbuatan kita, apapun yang kita lakukan harus berada dalam nilai-nilai kebaikan. Dan kita hendaknya menghindarkan diri untuk melakukan hal-hal yang buruk, sesuatu yang tidak baik itu,
walaupun sesuatu yang buruk itu bisa menyenangkan, melezatkan, sesuatu yang kemudian menipu kita. Jadi kaidah ini sebenarnya adalah mengingatkan saat jiwa kita itu berkecenderungan melakukan perkataan perbuatan yang tidak baik atau sesuatu yang buruk, maka diingatkan hati-hati. Yang buruk itu walaupun itu lezat, enak, nyaman, maka dengan gaya yang indah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan agar orang-orang beriman menjauhi hal yang buruk itu, karena tidak sama antara yang baik dan yang buruk itu. Walaupun kemudian dijelaskan di dalam ayat ini kebanyakan orang tertipu untuk hal-hal yang buruk tadi itu. Walau a'jabaka kasratul khabis, walaupun kemudian banyaknya yang buruk itu, menakjubkannya yang buruk itu, bagusnya, indahnya sesuatu yang buruk itu membuat kamu terkagum dan lupa diri, itu yang dijadikan alasan. Jadi memang kita tahu bahwa kadang-kadang yang buruk itu, sesuatu yang tidak benar itu enak, nyaman, lezat ya. Kita tahu misalnya orang mencuri itu gampang cepat dapat uang daripada kerja. Orang korupsi itu gampang cepat banyak punya uang daripada kerja lama-lama banting tulang. Orang nipu, melakukan hal yang tidak baik itu enak, cepat, nyaman daripada kerja sedikit-sedikit dapat uang sedikit, capek. Jadi di situ disebutkan walau a'jabaka kasratul khabis, walaupun banyaknya yang buruk itu membuat kamu kagum, membuat kamu lupa diri, jangan ya, jangan, karena yang baik dan buruk itu jelas beda di hadapan Allah. Orang berzina enak, nyaman, santai, tidak ribet, tidak pakai uang mahar, tidak pakai uang banyak, ada undangan, nanti ecacai orang mengkaler undangan segala macam. Sudah berzina enak daripada nikah, ribet masih ini segala macam. Jangan tertipu, karena jelas beda antara yang buruk dengan yang baik itu, walaupun itu membuat kamu bisa tertipu. Orang minum-minuman keras, orang yang kena narkoba, ya begitu, semuanya menipu, kayaknya enak, tapi tidak sama antara yang baik dan yang buruk itu. Maka inilah ayat yang kemudian mengingatkan kita supaya tetap pada konsistensi kita, jelas yang baik dan buruk itu beda. Jadi memang semua keburukan itu kadang-kadang mengandung nyaman, lezat, enak, godaan, daya tariknya itu besar. Jadi untuk kita bisa dapat itu gampang dan kita merasa senang dengan itu. Bahkan terkadang menjadi terpesona dengan kepuasan, kenikmatan dari sesuatu yang buruk itu. Maka diingatkan dalam ayat itu tadi, walau a'jabaka, meskipun menarik hatimu, sehingga maknanya adalah meskipun engkau kagum, ingin banget karena nikmatnya, puasnya dengan sesuatu yang buruk itu, namun itu tidak sama dengan yang baik, maka jangan tertipu, tergoda dengan itu. Takutlah kepada Allah, fattaqullah ya, takutlah kepada Allah, karena tidak sama antara yang buruk dengan yang baik, walaupun itu nanti bisa membuat kamu terpesona dengan banyaknya dapat uang, terpesona dengan sesuatu yang nikmat dan nyaman itu. Fattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Maka kalau ibu dan bapak itu pernah dengar lagunya Rhoma Irama itu, lagunya Rhoma Irama itu salah satunya adalah haram.
Itu kalau ndak keliru liriknya itu, kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang. Saya tidak bisa nyanyi lagi, sakit. Kenapa yang asik-asik itu yang diharamkan, itu kan. Nah, itu tipu daya setan. Dan misalnya, kenapa minuman itu kemudian dilarang? Karena itu merusak pikiran. Kenapa berzina itu dilarang? Karena itu cara binatang. Kenapa berjudi itu dilarang? Karena itu merusak keuangan, gitu kan. Ada yang banyak ikut judi online, karena judi online itu banyak sekarang perceraian, karena ternyata suaminya ikut judi online, istrinya lelah, teman-teman di otang 200 juta 400 tina lah ya, cerai gara-gara judi online itu kan. Kenapa? Karena tertipu dengan yang buruk itu. Orang kan maunya instan, dapat uang banyak, dapat ini banyak, tertipu. Dia tidak mau kerja pelan-pelan tadi, pelan-pelan. Padahal kan tadi sudah disebutkan bahwa dunia itu menipu, karena kesuksesan masa depan itu justru dinilai ketika kita kemudian terbebas dari neraka dan dimasukkan surga. Maka tentu amalan-amalan yang mendekatkan pada surga kita lakukan. Sebaliknya, amalan-amalan yang menjauhkan diri kita dari neraka, maka tentu kita jauhkan itu. Itulah orang yang sukses. Maka kalau lagunya Rhoma Irama itu kan begitu bagus, syairnya, bait-baitnya itu. Lepas dari persoalan hukumnya nyanyi itu apa gitu kan, tetapi paling tidak ketika saya mendengarkan langsung dari Pak Haji Rhoma Irama itu, ketika menulis syair lagu itu, dia sempat tahun 70-an datang ke kiai di Bangkalan, seorang kiai sepuh, kiai yang sudah terkenal, yang kita sama-sama tahu. Beliau datang sowan ke sana. Dia tidak mempersoalankan masalah lagu yang dia ciptakan, syair yang dia ciptakan. Saya datang sama Pak Kiai, ini cerita dan pengakuan dari Pak Haji Rhoma Irama sendiri. Jadi tidak ada kaitannya dengan masalah Habib, ya, tidak ada. Walaupun Bang Haji lagi terlibat dalam itu, tetapi ceritanya Pak Rhoma Irama itu, dia mengatakan, saya zikir pada Allah terus, saya zikir, apapun saya zikir kepada Allah, tapi saya lupa zikir itu ketika saya mempraktekkan lagu itu. Jadi ketika saya masih mau buat lagu, masih zikir pada Allah, zikir. Jadi selalu berzikir saya. Tapi ketika sudah metik gitar, lalu kemudian mengaplikasikan atau mencoba bait lagu yang dia buat, itu saya tidak zikir. Selainnya saya zikir, katanya Omang kepada Pak Kiai itu cerita. Jadi gimana ini? Nah, Kiai ini Kiai yang bijak ya, Kiai yang alim, tidak serta-merta mencara itu ambuja kebelaku musik atikir, tidak ada begitu, tidak ada ya, tidak langsung motong apa namanya kesenangan orang. Karena Bang Haji sudah ngaku dia zikir terus, tapi dia lupa zikir saat menyanyikan lagu itu ya, artinya pada saat ngecek lagu itu. Tapi katanya Pak Kiai itu, sudahlah, pokoknya kamu niat baik, maka niatkan bait lagu yang akan kamu buat itu adalah dari Allah, niatkan begitu saja, sehingga ketika kamu praktek seolah-olah tidak zikir itu dari Allah. Itu Bang Haji baru buka sekarang rahasianya. Sehingga kata beliau, ketika saya pun mendengarkan lagu-lagu saya itu, syairnya itu seperti Keramat, lagunya tentang ibu ya. Jadi bagaimana kita harus menghormati, menghargai ibu yang sudah melahirkan, yang ada kalimat apa itu, yang ada kalimat hormati ibumu yang melahirkan. Nah, saya juga mendengarkan lagu saya tentang judi,
saya mendengarkan itu syair-syair yang saya sendiri baru sadar sekarang gitu. Jadi saya tahun 70-an itu datang kepada Pak Kiai dengan saya tidak berzikir pada saatnya, tapi memang lagunya melegenda, tidak ada yang porno-porno, yang jorok-jorok. Itu pasti ada sesuatu yang bagus di situ. Saya berniat seperti yang dikatakan Pak Kiai, saya ketika membuat syair itu anggap itu adalah bagian dari apa yang diilhamkan Allah pada saya, sehingga syairnya bagus ya, tidak seperti lagu-lagu yang memang dibuat lagu-lagu porno-porno itu banyak gitu ya. Nah itu banyak sekarang. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi kembali kepada kaidah ini, lafaz al-khabis yang disitu disebutkan kulla yastawil khabis wat tayyib, berarti adalah sesuatu yang buruk. Jadi semua yang dibenci karena itu kotor, karena itu tidak baik, karena sesuatu yang dirasa dan diindra itu tidak baik, maka itu adalah al-khabis. Dan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah, maka itu adalah al-khabis. Maka kita tidak boleh tertipu dengan itu, walaupun kita kadang-kadang terjebak untuk kemudian mengikuti itu. Berbeda dengan al-khabis itu adalah at-tayyib, jadi baik. Jadi apapun perkataan, perbuatan, keyakinan, apapun yang kemudian itu baik, maka itu adalah sesuatu yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang tetap istiqomah dalam memilih hal-hal yang baik, dia bersabar dengan godaan-godaan dunia yang lebih cepat, lebih instan, lebih banyak, lebih enak, lebih nikmat. Dia tetap konsisten memilih yang baik dan tidak tergoda dengan hal-hal buruk itu, walaupun tadi menggoda itu. Maka kesabaran dia, konsistensi dia untuk terus memilih yang baik-baik itu akan membuat kematiannya nanti dalam kondisi kebaikan dan kembali kepada Allah dalam kondisi yang baik. Sebagaimana di dalam Quran surat An-Nahl ayat 32 disebutkan, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik, dalam keadaan thayyib oleh para malaikat, dan dikatakan kepada mereka salamun alaikum, keselamatan atas kalian, masuklah ke dalam surga disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Jadi konsisten, dia sabar, dia tidak keburu-buru tertipu dengan yang buruk. Dia terus melakukan yang baik walaupun masih sedikit, dia terlalu tertipu dengan yang banyak, cepat, instan. Tidak mencuri, tidak korupsi, tidak melakukan hal yang buruk walaupun itu menggoda. Dia tetap sabar, konsisten, maka nanti dia akan mati dalam keadaan baik, dan ketika di akhirat disuruh masuk surga karena kesabaran, konsistensinya dia itu. Dan inilah orang yang masa depannya sukses, karena dia konsisten, dia sabar, jiwanya, mentalnya tidak tertipu dengan godaan-godaan yang ada itu. Maka di dalam hadis Nabi itu juga tentang baik dan buruk itu ada banyak, diantaranya dari hadis riwayat Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yakbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Jadi jelas sekali lagi kaidah ini penting, bukan hanya untuk menunjukkan bahwa yang baik dan buruk itu tidak sama. Kita semua tahu bahwa baik buruk itu adalah tidak sama memang, tetapi anjuran ayat ini adalah hati-hati, mental jiwa kamu itu bisa tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak baik atau hal yang buruk, manakala itu kemudian menggoda kamu karena banyaknya, karena nikmatnya, karena nyamannya.
Tapi ketahuilah bahwa dunia itu adalah menipu, dunia itu adalah menggoda. Makanya di dalam Quran surat An-Nur ayat 26 itu disebutkan al-khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat. Wanita yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik, laki-laki yang tidak baik untuk perempuan-perempuan yang tidak baik pula. Wat-thayyibat lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Wanita yang baik-baik akan sama dengan orang yang laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk perempuan yang baik-baik pula. Ini artinya menegaskan bahwa memang beda antara yang thayyib dengan yang khabis, beda antara yang baik dengan yang buruk. Maka ketika kemudian Syekh Khalid Abu Syadi itu dalam risalah Ya Nabi Ur-Raja'nya, ketika juga memberikan komentar pendapat tentang ayat ini, surat Al-Maidah ayat 100 ini, beliau mengatakan begini, ayat ini sebenarnya untuk mengingatkan orang-orang beriman, untuk mengobati mental jiwa orang yang beriman itu, yang suatu saat bisa tergoda untuk melakukan hal yang buruk, padahal dia sudah konsisten baik, dia konsisten, dia sabar dengan yang baik-baik, yang sedikit-sedikit dia konsisten. Maka ayat ini mengingatkan, hati-hati, tidak sama loh yang baik dengan yang buruk, walaupun itu bisa menggoda kamu. Takutlah kepada Allah. Maka lalu kemudian beliau juga menyebutkan, perhatikan juga di dalam ayat ini disebutkan ya ulil albab. Mengapa hanya ulil albab yang diingatkan untuk takut kepada Allah, untuk tetap hati-hati, konsisten, sabar, untuk tidak berbuat buruk itu, walaupun menakjubkan dengan jumlahnya yang banyak, dengan yang menarik, nyaman, nikmat itu tadi disebutkan, karena hanya orang-orang berakal lah yang berpikir bahwa ternyata dunia itu cuma kesenangan yang menipu, yang nanti sesungguhnya akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan tergoda. Saya ingin mengakhiri kaidah ini dengan cerita risalah tentang kewaraan penjual dan pembeli tanah itu, yang ini mungkin jarang sudah didapati. Cerita ini menjadi sesuatu yang menarik untuk menjadi perhatian, apakah jiwa kita ini sudah termasuk orang yang warok atau tidak. Jadi riwayatnya itu an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat dari Abi Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi bercerita, ishtara rajulun min rajulin aqaran lahu. Ada orang yang membeli sebidang tanah. Jadi ada seorang yang membeli sebidang tanah itu. Lalu fawajada ar-rajulu alladhi ishtara al-aqar fi aqari jarratan fi hadab. Lalu orang yang membeli sebidang tanah ini didapati di dalam tanah itu ada segumpal emas, ya, ada sebongkah emas. Apa yang dilakukan? Faqala lahu alladhi ishtara al-aqar. Lalu orang yang beli tanah ini mengatakan kepada yang menjual tanah, "Khudh dhahabaka minni." Ambil emasmu dari aku. Jadi yang beli tanah ini ketika sudah jadi beli tanah, sudah selesai transaksinya, nemu emas di situ. Lalu orang ini yang beli tanah ini manggil lagi sama yang jual tanah, ambil emasmu, ambil emasmu. Innama istaraitu minkal ard. Aku cuma beli tanahmu, tidak beli emas. Kok di sini ada emas, ambil. Katanya yang beli ini, Pak. Lalu walam abda minka adzhab, ya, karena aku ndak ada transaksi beli
emas itu. Wa qala alladzi lahul ard, lalu kemudian yang jual tanah itu ketika ditawari begitu mengatakan, innama bi'tukal arda wa ma fiha, aku sudah jual tanahku kepadamu dan apa-apa yang di dalam tanah itu dah. Coba itu ada nemu itu situng itu antara sebongkah emas Pak, nemu pesa 10 juta. Jadi yang beli tanah itu ngembalikan, ini aku cuma beli tanah dari kamu, ndak beli emas, ini ambil gitu. Yang jual bilang, udah transaksi, engkau lah jual tanah, masuk apa boy dalam malah kalau bakna lah rezeki bakna gitu kan. Ini tepat orang yang saya tepat Pak, dua ya. Jarang tuh. Jadi kalau tadi itu bicara tentang al-khabis wa tayyib, yang jelek dengan yang baik, ini rujukannya begitu. Ini Nabi cerita begini, dulu ada orang yang begini nih, dulu ada orang yang begini nih. Fatahakama ila rajulin faqala alladhi tahakama ilai alakuma walad qala ahduma li gulam wa qala li jariyah qala ankihul gulam al jariyah wa anfiqu ala anfusihim minhu wa tasaddaqa. Lalu dua orang ini karena sama-sama tidak mau Pak. Ini cerita aneh kan, kalau zaman sekarang ini aneh itu. Sama-sama tidak mau, wes kalau gitu cari orang untuk jadi hakim gitu. Lalu kemudian nunjuk seseorang, lalu gimana, aku punya persoalan begini. Lalu hakim ini enak tuh, karena sudah sama-sama baik ini. Jadi kan bapak yang ini baik, soleh berarti kan, karena dia ndak ngambil yang jelek, yang bukan haknya. Yang satu juga merasa bukan haknya. Sama-sama baik nih, bukan laki-laki yang tamak serakah, tapi sama-sama bapak yang soleh. Lalu kebetulan sang hakim ini tanya, sampean punya anak? Iya, saya punya anak laki-laki. Sampean punya anak yang jual itu? Iya, saya punya anak perempuan. Maka bin Pak Juduh Arya Masa keangku acara-acara kafi bagi juga dua ya. Ternyata betul itu Pak, hanya dinikahkan dan harta itu diberikan pada dua-duanya, karena orang yang dimintai pendapat ini tahu betul bahwa ini sama-sama orang-orang baik. Akhirnya pelajarannya banyak dari situ. Pertama, bahwa ternyata tidak semua orang bertengkar itu, bertikai itu disebabkan karena benci, bermusuhan, atau ada sesuatu yang tidak baik. Tapi ceritanya ini orang berselisih karena berebut menjadi orang baik. Tidak semuanya karena permusuhan. Kisah ini juga memberikan pelajaran bahwa orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, dia akan merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan Allah kepada dia. Qanaah. Tidak menjadi orang tamak, tidak orang menjadi serakah. Orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh itu merasa cukup dengan itu, tidak tergoda dengan dunia tadi, tipuan dunia ini. Ini memang tidak mudah, tapi makanya menjadi kaidah, ingat, yang baik itu tidak sama dengan yang buruk. Bukan hanya dikasih tahu bahwa baik dan buruk itu tidak sama, tapi diingatkan bahwa nilainya nanti di hadapan Allah itu tentu tidak sama. Walaupun yang buruk itu membuat kamu kagum, tertipu, dan menarik. Di pelajaran ini juga kita bisa tahu cerita ini yang diceritakan oleh Rasulullah ini menjelaskan bahwa menjadi orang yang warok itu menjaga diri dari harta yang haram, bahkan yang subhat, itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lebih baik. Apa gantinya tadi? Anaknya dipersatukan karena sama-sama baik, lalu kemudian menjadi sesuatu yang baik dalam rumah tangganya itu. Pelajaran lagi penting bahwa isar, mendahulukan kepentingan orang lain, itu bisa menjadi amal yang baik. Jadi isar itu Pak, itu adalah akhlaknya orang soleh. Isar itu mendahulukan untuk orang lain hal-hal dunia itu. Jadi bahasanya isar itu adalah kalau ada makan gitu Pak, itu akhir-akhir tina empian ke adik, empian ke ada. Nah,
Itu yang bagus. Tapi kalau akhirat jangan isar. Kalau akhirat itu rebutan di depan, rebutan sop pertama, rebutan sop dekat imam, itu rebutan akhirat. Tapi samangken tak balik ya Pak. Mun urusan dunia doa ada pertama, mun urusan akhirat oh salah itu. Jadi kalau sop atau audu empian gak ada, empian jangan itu. Apa pun urusan oleh PC mau makan ti engkau gak ada, engkau ti nang mari nang kok bana gitu kan. Nah, ini terbalik ya. Jadi kan isar itu tadi kan penjual itu pembeli itu mendahulukan, siapa tahu ini punyanya dia. Tapi justru yang jual tanah itu siapa tahu itu sudah rezekinya dia. Jadi isar itu luar biasa. Nah, kemudian kalau ada masalah, ini juga pelajarannya, kalau kita punya masalah maka perlu untuk diislah, diperbaiki. Harus ada orang lain. Kita kalau ingin sama-sama baik, tujuannya sama-sama baik, ayo minta saran dari seseorang. Jadi boleh seperti ini tadi itu. Cek karpet ibi Pak, ayo kita cari orang yuk untuk bisa ambulah percuma lah cu apa jangan kok bok nasano. Jangan. Kalau ada masalah ayo islah, itu pahalanya besar. Jadi mendamaikan dua orang yang bermusuhan atau berniat untuk sesuatu yang baik itu penting. Makanya orang ini pun dalam hal seperti ini pun begitu ya. Jadi ini juga memberikan sebuah pengertian yang terakhir buat kita bahwa orang-orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, tadi dia kan meninggalkan harta itu karena Allah, maka nanti Allah akan ganti yang lebih baik dan Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kenapa? Karena dia konsisten, dia sabar untuk tetap berada dalam kebaikan dan tidak tertipu dengan sesuatu yang buruk, walaupun yang buruk itu begitu sangat menggoda dari jumlahnya, rasanya, lezatnya, nikmatnya dan nyamannya, dia tetap konsis. Dan orang seperti ini nanti akan mati dalam keadaan thayyib, baik, dan akan menjadi orang yang sukses karena dia terhindar dari neraka dan dipersilakan masuk surga. Mudah-mudahan kaidah ini bisa memberikan wawasan kepada kita bahwa sekali lagi bahwa tidak sama antara yang buruk dan yang baik itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.